Yo guys, ketemu lagi sama gua, Audi Ramantio di channel Audibal, Audi diskusi bola abal-abal. Sesuai dengan judulnya, ini adalah diskusi yang abal-abal mengenai sepak bola. Udah lama nggak bahas baca taktik, langsung aja kita ngomongin soal taktiknya King Manchester United. Let's go! Oke, gue mau ngebahas tentang perubahan taktik Manchester United di bawah Michael Carrick ya. Meskipun dia ini cuma pelatih interim ya sebenarnya ya, tapi impact-nya cukup luar biasa, 3 kemenangan beruntun. Sebentar lagi fans MU yang keribo itu potong rambut nih kalau 2 kali lagi menang. Nah, apa sih yang beda dari taktiknya Ruben Amorim sebelumnya sama Michael Carrick? Jelas dengan formasinya. Ya, kalau kemarin Amorim selama setahun lebih itu pakai 3-4-3, ya membuat MU itu finish di posisi 15. Dan ternyata dia tidak kapok menggunakan 3-4-3 ini. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya bukan cuma dari formasi si 3-4-3 ini doang ya, tapi peran dari setiap pemainnya. Ini tuh semua pemain ditempatkan dengan posisi yang tidak tepat kecuali Sesko mungkin ya, striker sama Lamens sama De Ligt ya. Sisanya nih nggak sesuai dengan posisinya dan perannya mereka masing-masing. Nggak sesuai dengan potensi terbaik mereka. Ya contoh deh Bruno Fernandes nih, pemain terbaiknya MU. Ini ditaruh lebih ke deep, lebih ke tengah ya, barengan sama Casemiro. Ya, jadi Bruno sama Casemiro ini dituntut untuk menguasai lini tengah, bertahan dan menyerang bersamaan ya. Mungkin sebenarnya Bruno maju, Casemiro yang di tengah, tapi karena seperti inilah, akhirnya lini tengahnya MU kosong betul ya, sebelah sini kosong ya. Jadi gampang banget diserang nih MU ya, apalagi dari sayapnya sendiri ini juga nggak proper, karena Amad Diallo itu bukan wingback kanan. Patrick Dorgu juga ternyata tidak cocok untuk bermain sebagai wingback kiri. Ya, bapuk banget ini 2 pemain ini sumpah. Ya. Dan untuk Mbeumo sama Cunha, mereka terpaku pada posisinya mereka masing-masing. Mbeumo harus dari kanan, Cunha harus dari kiri. Ya. Jadi ini tuh menyempitkan peran mereka, di mana sebenarnya mereka itu bagusnya memang dikasih kebebasan untuk eksplorasi. Nah, untuk belakangnya juga sama nih. Dalot ini kan dia ini bek kanan kan ya, dia bukan bek tengah bagian kanan. Begitu juga sama Lisandro. Oke, dia masih bisa lah meranin ini ya, agak-agak lumayan ya. Cuma memang nggak dalam posisi terbaiknya. Ya, jadi ini tuh tim di mana semua pemain MU atau kebanyakan pemain MU ini nggak bermain di posisi terbaiknya, sehingga potensi mereka, kemampuan terbaik mereka juga sulit keluar. Karena sistemnya itu benar-benar ya rigid banget ya si Ruben Amorim. Nah, apa yang diubah dari formasi ini sama Michael Carrick? Jelas lah, ini berubah jadi 4 back lagi ya. 4 back lagi, tapi bedanya, nah ini di sini nih ya. Bedanya, kita ganti dulu nih. Kita ganti dulu Dorgu sama Luke Shaw ya. Oh iya, Luke Shaw sendiri nih selama Lisandro Martinez cedera, Luke Shaw yang ngisi posisi Lisandro Martinez dan cukup bagus mainnya. Ya mungkin cuma Luke Shaw doang yang bisa meranin peran 3 backnya Amorim ya. Sisanya ya bapuk gitu kan. Yoro lah, Eden Heaven juga nggak konsisten. Nah, ini kembali lagi, ini Casemiro di sini, Bruno, sebentar ya, ini agak gue ganti dulu ya. Jadi Cunha kiri, Mbeumo tengah, Sesko, Casemiro. Ya ini jadinya kayak gini nih ya. Amad ke kanan. Nah, ini ganti sama Mainu ya. Ini ganti sama Mainu, Mbeumo di tengah, Bruno di belakang striker, Amad di kanan. Ini bukan Cunha sebenarnya ya. Sebelum cedera itu Dorgu. Ya, ini surprisingly Michael Carrick ternyata tahu posisi terbaik Dorgu itu adalah penyerang sayap kiri, bukan wingback kiri. Beda loh ya. Nah, dari formasi ini sebenarnya bukan cuma karena formasinya jadi 4 back aja ya. Apa bedanya formasi 4-2-3-1-nya Michael Carrick sama pelatih-pelatih MU sebelumnya? Karena Van Gaal pakai 4-2-3-1, Mourinho pakai 4-2-3-1, Ole Gunnar Solskjaer pakai 4-2-3-1,
Erik ten Hag juga pakai 4-2-3-1. Jadi apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah materi pemainnya dan juga mentalitas yang ditanamkan. Ya, kalau dulu mungkin mental pemainnya masih egonya tinggi banget ya, main sendiri-sendiri, nggak ada koordinasi. Rashford dari kiri lebih banyak dribble, Anthony juga ya nggak efektif. Kemudian di tengahnya juga Paul Pogba mainnya naik turun. Ya pokoknya macam-macam lah. Nah, oh ya, ini De Ligt bukan De Ligt ya. Sekarang tuh diisi sama Maguire. Nah, oke. Jadi formasi seperti ini. Ya, yang beda adalah tadi materi pemainnya dan bagaimana Michael Carrick memaksimalkan seluruh potensi pemainnya di posisinya masing-masing. Pertama, kita lihat dari Mbeumo. Mbeumo yang tadi ditaruh di sayap kanan, sekarang dia ditaruh di tengah. Alhasil, dia bisa lebih eksplor. Dia bisa nyerang dari kiri, dia juga bisa nyerang dari kanan karena Mbeumo sendiri dia tipikalnya tuh bisa pakai kaki kiri bagian sini nih. Jadi kalau dia dari sini, dia bisa tuh nge-shoot silang seperti ini nih ya, nge-shoot silang ya, atau dia nge-shoot datar gitu kan. Dia tuh nggak mesti harus dari kanan, terus nusuk gitu kan ya. Dia nusuk, terus harus nendangnya melengkung gitu kan ya. Nggak mesti kayak begitu. Dia nggak kayak Anthony yang saklek banget harus taruh di kanan supaya dia bisa ngasih tendangan lengkung ya. Mbeumo ini bisa ditaruh di lebih ke tengah, oke? Nah, itu. Yang kedua adalah Bruno Fernandes. Ya, Bruno Fernandes kembali menjadi Bruno Fernandes di eranya Ole. Ya, dia dari kanan, dia dari kiri, dia dari kiri, dia turun ke tengah, jemput bola, distribusiin bola ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan, ya kan? Pokoknya ya benar-benar jadi playmaker nomor 10 lagi nih Bruno Fernandes nih, dan dia perannya jauh lebih bebas ya, nggak terpaku dalam satu sistem. Nah, kemudian Dorgu. Nah, Dorgu ini yang menarik ya. Dorgu memang pemain sayap kiri, ya penyerang sayap kiri, tapi dia ini ya sering banget tuh nusuk ke tengah ya, ke dalam, atau dia bahkan ganti posisi ke kanan ya, ke kanan, Bruno ke kanan ya. Jadi si Amad Diallo lebih maju. Nah, dia ini sering banget nih jadi tahu-tahu dari kanan, ya kan, tahu-tahu di tengah. Kayak golnya ke gawang Arsenal, dia ini ada di tengah nih si Dorgu ini ya. Dan misalkan misalkan bola lagi ada di kanan, ya kan, misalkan Mbeumo ada masih ada di belakang, ini Dorgu udah lari ke depan sendiri, ya kan. Jadi waktu diumpan, nah dia bisa tuh finishing dengan efektif. Ini yang terjadi waktu lawan Man City, ya. Waktu lawan Man City, Dorgu bener-bener dia paling cepat nyampe ke depannya sendiri dan finishingnya bagus, ya. Ini surprisingly sih memang Patrick Dorgu. Oke. Nah, Casemiro ini kembali menjadi Casemiro seperti yang kita lihat di Real Madrid, ya. Fisik tangguh, visi permainan ada, bisa ngasih distribusi ke depan. Dan ya untuk 4 back ini ya mungkin yang kurang cuma di Dalot doang ya. Sisanya sih bagus ya. Mungkin Maguire agak shaky, tapi ya ini komposisi back terbaik ya. Mungkin Maguire nanti akan digeser kalau ada De Ligt ya setelah balik dari cedera. Jadi materi pemain, kemudian bagaimana Michael Carrick memaksimalkan potensi setiap pemainnya dan menempatkan pemain pada posisi yang tepat, itu menjadi kunci kebangkitan King MU ya dalam 3 pertandingan di bawah kepemimpinan Michael Carrick yang sekarang ya. Gitu. Jadi itu yang berbeda. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya bahwa pemimpin yang baik ya dalam hal ini adalah pelatih ya, Michael Carrick itu bisa menempatkan setiap rekan kerjanya atau mungkin betul bawahannya, pemainnya di posisi terbaik mereka, sehingga potensi terbaik mereka pun juga keluar. Michael Carrick itu nggak perlu banyak ngomong atau segala macam ya. Dia cukup memberikan kepercayaan kepada setiap pemain untuk menempati posisi-posisi terbaiknya, sehingga kemampuan mereka pun juga menjadi maksimal. Mereka bermain tuh kayak happy banget gitu kan, lepas gitu kan, nggak ada beban harus melakukan dengan sistem ini itu, karena Manchester United itu sendiri itu bukan klub yang pakai sistem mainan, dan itu nggak cocok. Nggak setiap klub itu cocok bermain dengan sistem yang pakem, dan MU itu termasuk salah satu klub yang kayak begitu ya.
ini membuktikan ya bahwa memang pemimpin yang baik adalah tahu bagaimana memaksimalkan pemain. Bukan pemain yang harusnya main di gelandang serang malah jadi mundur ke tengah, ya suruh fokus bertahan juga. Pemain yang jagonya itu adalah penyerang sayap kanan, ditaruh jadi wingback kanan, ya itu nggak tepat gitu kan, yang Amorim lakukan itu kan. Sedangkan yang Carrick aku hanya menempatkan pemain pada posisi terbaik mereka dan memberikan kepercayaan mereka untuk bermain sebebas-bebasnya. Ya ini cara MU, memang ini cara yang terbaik bagi mereka gitu kan. Dan mungkin nggak semua tim seperti MU dan tidak semua tim cocok bermain dengan sistem, dan MU adalah salah satunya, ya. Jadi ini bukan kayak apa ya, tipikal pemimpin yang mendadak tahu-tahu ngerotasi anggotanya atau ngerotasi pemainnya, ya kan, dengan alasan oh ya biar semuanya ngerti main di sini, oh biar semuanya ngerti nih ya kerjaan yang lain, kerjaan yang itu, biar ada pengalaman dan segala macam. Bayangin kalau kayak gitu, coba si Bruno Fernandes disuruh jadi kiper. Kenapa? Nanti kalau kita butuh kiper, lo bisa jadi kiper gitu kan? Yang bener aja itu kan nggak nyambung gitu kan ya. Ya jadi mungkin agak relate ya sama beberapa di antara lo yang kerja di perkantoran ya, atau kerja di sama orang gitu. Ya dimana ada aja pemimpin yang tahu-tahu ngerotasi isi timnya, ya kan, dan menempatkan menempatkan mereka di posisi yang bukan posisi terbaik mereka, sehingga kemampuan mereka tuh nggak bisa keluar, dan ya nggak happy. Kalau nggak happy kan nggak bisa ngeluarin kemampuan terbaik. Kalau nggak bisa ngeluarin kemampuan terbaik, gimana satu tim itu bisa perform? Nah itu, ya kan, itu tanggung jawabnya pemimpin. Dalam hal sepak bola adalah pelatih. Dalam hal perusahaan ya mungkin ya pemimpin tertingginya atau mungkin manajernya gitu kan ya. Ya itu sih emang ya. Jadi ya ini menarik ya dari MU ya. Carrick ini kalau mungkin dia bisa tampil konsisten sampai akhir musim ya, kenapa enggak mempertimbangkan untuk mempekerjakan Carrick? Toh pengalaman dia sebagai pelatih kan nggak cetek-cetek amat ya. Sebelumnya kan dia pegang Middlesbrough. Jadi kalau dia pegang MU dan para pemain happy, dia bisa manage ruang ganti, ya kenapa enggak gitu kan. Toh MU juga butuh pelatih yang bisa megang ruang ganti dan maksimalin potensi pemain kan. Bukan butuh pelatih yang bersistem ya. Gitu. Oke, itu aja untuk baca taktik kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video gue ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio, ciao ciao.